Selamat siang Ibu, perkenalkan aku Firda, mahasiswa dari Unindra. Saya izin ya Bu untuk wawancara sedikit. Kira-kira nih Ibu namanya siapa dan bekerja profesi apa? Nama saya Yeni Trianti, profesi yang digeluti saat ini seorang perawat dan bekerja di Rumah Sakit Santa Medika Trisalah, bertugas di ruang unit HCC Hujan. Menurut Ibu, HCCU Jantung itu tuh bekerjanya seperti apa sih Bu? Apakah ada perbedaan dengan PD atau ICU? Ya. Kalau untuk unit HCC itu sebenarnya ruang khusus atau disebut ruang intensif. Jadi ruang khusus itu artinya memang dikhususkan untuk pasien-pasien yang jantung. Jadi tidak semua pasien ada di situ. Jadi memang khusus jantung yang memang akan melakukan tindakan pasangti atau dalam bahasa kedokterannya di sini. Jadi perbedaannya kalau misalnya ruangan yang lain, unit yang lain itu memang seperti bangsal yang lain itu mempunyai penyakit yang berbeda, misalnya kayak semacam penyakit gula, atau diabetes, hipertensi, atau mungkin operasi, ya. Terus kalau di sini kita ruang khusus jantung juga berbeda dengan IGD. Kalau IGD itu khusus untuk bagian kegawat darurat, ya perbedaannya. Oh berarti dari GD istilahnya HCU itu apa ya? Apa rawat inapnya ya Bu? Betul, kamar rawat inap tapi khusus untuk Jantung. jantung. Jadi tidak ada penyakit lain. Jadi memang dikhususkan untuk jantung. Gitu. Karena memang HCCU unit jantung, ya high cardiac alert, pada kata high cardiac unit, head care unit. Jadi untuk khusus jantung. Menurut Ibu kenapa Ibu bisa bekerja di profesi ini? Apakah emang karena tuntutan kerjaan yang menyuruh Ibu untuk masuk ke unit ini atau gimana? Sebenarnya kalau untuk masuk ke unit ini memang sudah ditunjuk ya sama atasan, gitu kan. Karena memang unit ini kebetulan memang membutuhkan orang yang apa namanya, yang memang sudah berkecimpung lama di rumah sakit, ya kan. Jadi kebetulan memang saya ditunjuk ke unit ini, gitu kan, intinya itu aja sih. Untuk untuk petunjukan unitnya di situ aja. Kira-kira bagaimana sih Bu, Ibu menangani perubahan kondisi pasien yang secara tiba-tiba? Oh, kalau misalnya untuk mengisi, ya kita lihat kondisinya ya. Untuk seperti itu biasanya kan kalau di ruang khusus jantung itu kita ada monitor jantung, ya kan? Seperti yang monitor kayak detak jantung. Jadi kayak untuk mengetahui kondisi tekanan darah, terus nadinya, pernapasannya itu kita dari monitor, ya kan. Biasanya kalau misalnya ada perubahan di monitor, itu biasanya kita langsung penanganan, gitu ya. Kalau misalnya ternyata detak jantungnya misalnya menurun, ya kan, itu kita tahu, oh nah ini menurun nih, ini pasti nggak stabil, gitu kan. Itu ketahuan harus diberikan apa, tindakan apa, biasanya kayak gitu, ya kan. Atau mungkin nadinya meningkat, ya kan, nadinya meningkat lebih cepat, ya kan, pasti kita tahu dari monitor itu, oh ini penanganannya seperti apa nih yang diberikan, gitu. Ketika nih misalkan ada teman Bu yang sebenarnya itu tuh di saat itu tuh dia tidak lagi bertugas, tapi pas di saat dia bertugas dan kondisi pasien yang baru berubah, kira-kira gimana Ibu mengkonfirmasikan kepada teman itu? Oh misalnya teman saya lagi tidak bekerja, kemudian dia datang di saat saya lagi bekerja, gitu. Ya sebenarnya sih kalau misalnya kayak gitu, ya juga dia mungkin dia memahami ya. Kalau misalnya kondisi dia ibarat kata sudah selesai bertugas, kemudian dia memang waktunya untuk pulang misalnya ya, tapi sudah tidak menggunakan seragam, ya biasanya tidak ikut campur. Jadi dia paham bahwa kondisi saat itu memang saya yang bertugas, gitu. Jadi dia tidak ikut campur urusan saya bertugas saat itu, gitu. Jadi kalau memang dia sudah berganti seragam, biasanya dia tidak ikut campur. Biasanya itu yang penanganan yang bertugas saat itu. Kira-kira ada nggak sih nih Bu tantangan di ruangan HCU jantung? Oh banyak kalau tantangan. Boleh nggak Ibu sedikit cerita? Boleh. Kalau tantangan sih sebenarnya beragam ya, karena di situ kan kebanyakan itu pasien orang-orang tua,
khususnya lansia ya, di atas 50-an. Ada juga yang masih muda, ada 24, ada 23. Itu karena faktor Itu apa? karena apa? Karena gaya hidupnya nggak sehat. Kayak bisa ya biasanya kan pada anak gue banyak perokok ya kan, biasanya perokok atau mungkin dia apa namanya ya misalnya jarang konsumsi makanan sehat, jadi cuma kopi sama rokok, biasanya gitu yang menyebabkan penyebatan jantung ya. Terus kalau pada orang tua biasanya dia perokok berat yang udah lama ya kan, sama mudanya perokok berat ya kan, terus baru berhenti di saat usia misalnya 40 atau 50, padahal dia merokoknya udah dari SMP. Nah itu baru ya kan, biasa pada lansia sih kebanyakan ya, tapi untuk masih muda sih ada juga, cuman ya itu biasanya mereka tidak pasang-ting karena untuk mengetahui pasangan yang apa enggak pas saat tindakan gitu. Karena kalau misalnya ada sumbatan dipasang-ting, kalau memang nggak ada berarti nggak dipasang. Jadi kalau misalnya untuk apa ya, masalah yang ada itu banyak banget. Antara kalau misalnya di pasien jantung itu pasien tidak boleh turun dari tempat tidur, karena pertama pasang input, kedua juga pasang monitor itu biasanya elektroda ya, yang makan yang pasang alat dan itu terhubung ke monitor. Otomatis pasien jantung memang nggak boleh turun dari tempat tidur ya kan, jadi semua aktivitas di tempat tidur ya kan, baik itu mau buang besar, air kecil, semua di tempat tidur, baik itu makan, pokoknya dia nggak boleh turun. Dan memang nggak menyediakan kamar minum buat pasien kalau khusus di jantung ya kan, dan keluarga juga nggak boleh tidur di dalam, jadi dia nunggunya di luar gitu. Kalau sewaktu emang darurat, pasien yang tiba-tiba sesak napas, henti napas misalnya, tiba-tiba mau meninggal, baru kita panggil gitu ya, dalam kondisi kritis intinya ya. Terus ya udah gitu memang kalau dia boleh turun ada aja, misal kalau pada lansia itu kan biasanya ada demensia ya, demensia atau biasanya pengingatannya sudah mulai berkurang, jadi intinya ya di situ di rumah sakit seakan-akan berada di rumah ya, kebanyakan seperti itu biasa pada lansia ya kan, jadi merasa bahwa ini rumah sakit padahal dia berasa di rumah, tiba-tiba turun lah di tempat tidur dengan alat itu. Iya betul, tiba-tiba turun di tempat tidur, ada yang loncat dari tempat tidur ya kan, namanya lansia kan, beda-beda, ada yang ngeyel minta pulang katanya, ada yang memang berasa bahwa oh ini di rumah gitu kan, di rumah aku mau ke kamar mandi, aku mau mandi, seperti itu biasa pada lansia kayak gitu. Atau banyak yang dia ibaratnya marah-marah minta pulang, nggak mau tindakan itu, ada juga seperti itu. Ada yang memang apa namanya rasa bahwa ya nggak perlu dipasang ring buat apa gitu kalau udah enakan gitu, biasanya ada yang seperti itu, banyak juga sih kayak gitu ya, semacam kayak orang-orang tua kan ibaratnya pengertiannya memang agak lama ya, ini memang itulah masalahnya gitu. Nah, apalagi ibu ini wanita gitu. Kadang tuh wanita tuh suka ada di fase-fase sulit. Gimana sih cara ibu untuk bisa memprofesionalkan diri gitu? Maksudnya masa sulit seperti apa nih? Jadi misalkan mood yang tiba-tiba berubah, terus tapi ibu harus kerja gitu. Oh gitu, mempengaruhi mood ya. Sebenarnya sih memang kalau pada wanita ya memang banyak ya, apalagi ibaratnya kan ada ya, biasanya ada kerjaan di rumah, ada masalah di rumah, tiba-tiba harus menghadapi kasus seperti itu ya, biasanya kan memang banyak ya. Tapi kembali lagi bahwa kalau misalnya misalnya memang mood kita lagi nggak bagus, tiba-tiba kita menghadapi pasien seperti itu, kita kan emosi ya, sebisa mungkin kita hindari arti kata. Kalau memang kita nggak bisa menangani itu, kalau misalnya kita dalam emosi, kita tolong teman kita untuk memberikan pengertian ke dia gitu kan. Atau misalnya kita lagi nggak enak nih untuk ngomong pasien itu, tiba-tiba kita emosi, nah kita minta tolong ke teman kita, ngasih pengertian ke pasien itu, coba kasih pengertian dulu ya kan, siapa tahu dia bisa mengerti gitu kan. Kalau memang nggak bisa, kita kasih pengertian ke keluarganya, kita ajak bicara, kita ajak pengertian ya kan, bahwa pasien kondisinya seperti ini, dan tolong kasih tahu, beritahu ya kan, bahwa kalau misalnya seperti itu gimana kalau keluarganya menangani gitu kan, gitu sebenarnya sih gitu aja. Karena banyak pasien itu kalau dari rumah sakit saya itu kebanyakan ya, jadi rujukan dari rumah sakit Bogor,
dari Sukabumi, dari Jampang Kulon, dari mana-mana itu dari rujukan dari rumah sakit mana-mana. Jadi kebanyakan kepentok bahasa juga. Jadi kebanyakan bukunya bahasa Sunda. Ya, kebetulan memang saya juga bisa bahasa Sunda. Jadi kalau misalnya memang ada pasien pakai bahasa Sunda nggak bisa bahasa Indonesia, ya udah saya yang ngomong pakai bahasa Sunda, ya kan. Kalau misalnya kita pakai bahasa Jawa, ya kan, ada yang nggak ngerti bahasa Indonesia pakai bahasa Jawa, ya udah orang yang ngerti bahasa Jawa ngomong sama dia, kayak gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan Ibu. Itu aja kali ya, Mbak, ya. Iya. Terima kasih ya Ibu sudah Sama-sama. berkenan. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak, perkenalkan aku Firda dari mahasiswa Unida. Iya. Saya ingin Pak menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Sebelumnya Bapak dengan siapa dan saat ini berprofesi sebagai apa? Nama saya Soekarno JP SHMA. Profesi saya sekarang ini karena sudah pensiun dari dosen, sekarang sebagai pengacara. Kira-kira Bapak sudah lama nih? Sudah berapa lama sebagai pengacara? Sebagai pengacara masih tahun 84 mulai. Sudah lama ya. Iya. Sebelum masuk ke Bapak sendiri, pengacara itu seperti apa sih Pak? Pengacara itu adalah sebagai penegak hukum. Sebagai penegak hukum itu seperti halnya polisi, jaksa, hakim. Bapak di saat Bapak menangani kasus, ada nggak strategi yang Bapak pakai untuk bisa memenangkan sebuah kasus? Ya, untuk strategi itu harus terlebih dahulu ketemu dengan calon klien atau calon orang yang akan kita. Maka di dalam pertemuan itu saya pasti menanyakan itu persoalannya apa, lawannya siapa, dan saya itu siapa. Terus akan berhadapan dengan siapa di mana, ya, apakah di luar pengadilan atau di dalam pengadilan. Artinya bisa secara non litigasi dan secara litigasi. Nah, kalau non litigasi itu di luar kalau litigasi itu harus mengajukan ke pengadilan, apakah gugatan atau permohonan, itu namanya litigasi. Nah, berarti itu bisa juga dalam menangani kasus yang sulit ya Pak? Iya, ya, perkara itu tidak ada yang tidak sulit, semuanya sulit ya, tergantung dari kita menganalisa hukum perkara, kemudian kedudukan daripada orang yang akan saya bela dan kedudukan orang yang menjadi lawan mereka, dan disertai dengan bukti-bukti yang faktual dan yang mempunyai kekuatan hukum. Nah, pastikan untuk menjadi pengacara ya Pak? Iya. Iya. Kira-kira di saat Bapak menghadapi tekanan nih atau intimidasi dari ketika Bapak menangani sebuah kasus, apalagi kasus ini orangnya orang penting, itu Bapak gimana Pak? Atau di saat Bapak menangani orang penting? Ya, semua itu tergantung dari kita ya. Kalau kita itu sifatnya kooperatif, sifatnya kita fleksibel, itu juga perkara itu mudah aja. Kecuali kalau justru klien kita itu atau orang yang kita bela itu mempunyai niat yang ya, makanya sebelum kita membela itu persoalannya, lawannya siapa, tentang apa, terus bukti-buktinya apa.
Kalau nggak punya bukti tapi dia nekat, yaitu kita berikan syarat. Kalau menurut dengan kita yang jalani diteruskan, tapi dengan konsekuensi. Kalau memang kuat ya insya Allah bisa dimenangkan. Tapi kalau buktinya nggak kuat, kita juga menyarankan, oke, bisa kita teruskan, tetapi kalau seandainya kalah jangan menyesal nanti, karena faktanya itu kurang kuat. Kadang-kadang kan orang yang kita bela itu apa ya boleh katakan bersikeras itu. Soal menang atau kalah nggak apa-apa, yang penting perkara berlanjut. Kadang-kadang jadi kita selaku pengacara itu tidak bisa atau tidak boleh tidak melanjutkan sepanjang itu memang dikehendaki oleh orang yang kita harus diberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya mengenai kedudukan hukumnya, mengenai buktinya, mengenai duduk persoalannya, supaya yang kita bela itu mengerti dan memahami. Sebelum penutup nih Pak, kira-kira tantangan sebagai pengacara itu apa aja? Bisa nggak Bapak ceritakan? Kalau tantangan ya itu tadi antara menang dan kalah. Makanya kita nomor satu itu harus bertemu dulu sebelum memberikan pembelaan terhadap orang yang meminta bantuan hukum kita. Itu harus kita minta penjelasan yang sejelas-jelasnya dari A sampai Z kata-kata tentang persoalan yang sedang dihadapi dan siapa yang sedang dihadapi, persoalannya apa, itu yang harus kita pahami. Kalau tantangannya ya antara menang dan kalah, karena ya memang kalau secara hukum itu bukan menang atau kalah, benar atau salah ya secara hukum itu, tapi dalam prakteknya menang atau kalah, baik perkara perdata maupun pidana, termasuk tun ya, masih jenis banyak jenis perkara yang ada di dalam praktek berperkara. Mungkin itu aja Bapak yang bisa saya tanyakan. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan Pak, saya Firda, mahasiswa dari Unindra. Kebetulan kita lagi ada proyek untuk mewawancarai profesi nih Pak. Kira-kira saya bisa buat. Silakan. Nah, sebelum lanjut ke sesi wawancara, kira-kira saya sedang berbicara dengan Bapak siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Fajar Umar, profesi jurnalis. Sebenarnya sih udah bukan jurnalis lapangan lagi ya, terakhir jabatan itu, tapi kita memang lebih senang disebutnya jurnalis saja. Alhamdulillah sudah berkarir sebagai jurnalis dan di bidang media, di bidang komunikasi lainnya kurang lebih 17 tahun. Ya. Berarti itu bisa dinaungi oleh stasiun TV atau tidak Pak? Maksudnya? Ya mungkin Bapak sebagai jurnalis yang dinaungi oleh stasiun TV. Oh, dulu saya lebih banyak menghabiskan karir di media cetak, di koran, terus karena koran beralih udah beralih ke online. Kemudian terakhir saya di Homeless Media, Homeless yang berbasis media sosial. Ya, selain itu juga saya karirnya agak switch sedikit jadi PR. Ya, baik. Nah, menurut Bapak sendiri, jurnalis itu seperti apa sih Pak? Menurut saya, karena saya dari kecil cita-cita jadi jurnalis, dan ayah saya juga kerja di media massa, terus kemudian salah satu kakek saya adalah pendiri Pikiran Rakyat, jadi saya tuh memang merasa terkoneksi gitu, karena dari kecil ayah saya tuh selalu bawa koran,
Saya selalu baca hampir semua berita di koran itu, dan yang paling saya suka itu berita olahraga sama berita internasional, karena saya dulu kecil tumbuh dengan Piala Dunia, Liga Italia, Liga Inggris, kemudian perang Kosovo, perang Gaza, perang Irak. Jadi dari situlah muncul keinginan kuat saya untuk jadi seorang jurnalis. Sekarang bagi saya, oh seru nih jadi jurnalis. Dari itu saya juga suka baca komik Tintin. Tintin kan jurnalis, dia pasti itu kayak seru gila ya Tintin. Hadapin penjahatnya, tapi ternyata nggak ada seseru itu juga. Baik. Jurnalis kan istilahnya dia mencari berita ya Pak. Iya. Nah, dalam membuat berita kira-kira ada nggak sih Pak strategi yang dipakai? Sebenarnya kami itu diajarkan di kantor sebagai seorang jurnalis, kami harus bersifat punya sifat gampang berbaur dengan saja. Terus kami juga harus punya nggak boleh kaku dengan narasumber, tapi tetap dalam batas kita saling menghormati narasumber. Bukan berarti kita jurnalis bisa berbuat sewenang-wenang. Maksudnya ada batas yang harus kita hormati, tapi kadang-kadang kita harus bisa fleksibel dalam segala situasi. Jadi selain mencari berita juga ya kami menjaga hubungan baik dengan narasumber. Jadi kalau kita mau dapat berita A1, ya kita dapatnya dari narasumber kita ya. Karena kan setiap jurnalis itu pasti dilatih sebagai jurnalis metropolitan dulu ya, kriminal dan sebagainya. Nah, di situ kan kita dilatih untuk daya tahan secara fisik maupun secara emosional gitu. Saya pernah ngobrol dengan salah satu sahabat saya itu, kami itu diskusi. Jadi jurnalis itu memang harus tahan banting ya, secara fisik ataupun mental. Dan kita juga harus seperti tukang pos. Kan sekarang mungkin ojol, kayak kita harus tahu alamat itu. Iya. Jadi kita memang harus beberapa sifat-sifat jurnalis itu ya, kita nggak bisa terlalu kaku untuk cari berita, karena kadang-kadang kalau kita kaku kita nggak dapat apa-apa. Kalau kita juga harus bisa respect sama narasumber yang kita datang baik-baik, tanya baik-baik, tidak langsung menyerang dia pasti senang. Dan dia misalkan contohnya dengan polisi gitu, polisi walaupun aparat yang pangkatnya belum begitu tinggi pun, kita kalau baik-baik sama dia tukeran handphone, pasti dia tukeran informasi. Bang, ada ini nih kasus ini, bang bantu ikut yuk. Jadi kita di situ ketika kita udah dapat informasi dari orang, dari narasumber kita atau dari kenalan kita, itu bikin cukup ya, cukup kita gitu. Kita jadinya terdepan gitu, terdepan dalam melakukan isu. Jadi kalau tadi pertanyaan bagaimana cara nyari berita, ya kita harus fleksibel sama orang. Selain kita bangun relasi, kita bangun selain cari berita itu untuk gitu, kita bangun relasinya juga ke narasumber dan juga ke jurnalis yang lain. Jadi kita saling berbagi informasinya begitu. Kalau di Indonesia begitu, kalau di luar negeri enggak. Oke, baik. Nah, pasti di saat mewawancarai narasumber pasti ada berbagai macam orang-orang ya, Ya. Pak? Itu pernah nggak sih Bapak mengalami narasumber yang enggan untuk memberikan informasi? Oh ya, banyak sih, banyak yang nggak mau memberi informasi, terutama politisi. Jadi kita caranya kalau wawancara politisi itu kita masuk dari yang lain dulu gitu. Kita tanya yang lain dulu, nanti kita ngobrol, baru habis ketika ketemu selahnya kita getok gitu. Maksudnya, jadi lu kalau kayak begini ya, tahu bisa aja. Dulu saya pernah mantan gubernur Jawa Barat, saya cuma nanya, saya tuh proses masuk dulu. Saya cuma tanya gitu, akan berarti siap ya dicalonin jadi Gerindra? Di situ nggak ada jurnalis yang lain. Insya Allah kalau pusat mengatakan demikian, saya siap. Pusat itu dalam hati Prabowo. Terus jadi headline di masih. Jadi saya cari-cari sama orang. Ya jadi ya kayak gitu sih di jurnalis. Nah, pasti di jurnalis tuh banyak tantangan nih Pak. Banyak Iya. tantangannya. Kira-kira Bapak bisa spill sedikit ya tantangan? Tantangannya di mental. Iya. Pertama kalau saya juga pernah mengalami mental breakdown juga. Oh susah banget sih. Perasaan dulu saya cari berita olahraga tuh gampang gitu kan. Berita olahraga kan gampang ya. Kok saya cari berita di Metro, saya kebetulan berita kriminalnya tuh penempatnya di Jakarta Selatan waktu itu.
yang mana tuh kelas itu minim berita-berita kriminal, jadinya saya harus nyari sendiri kan. Di situ saya pernah ngalamin mental breakdown. Terus sudah gitu juga tidak ada tantangan itu, selain itu kurang koordinasi dengan atasan, kita lagi ngapain, terus atas ngapain gitu. Ya tapi itu hal-hal kecil ya. Terus tantangannya ya dari fisik gitu. Kita harus pinter-pinter kita sampai kita itu overload. Paling kalau tantangan lain kayak kita pernah ada sumber informasi karena kami juga dan semua orang respect dengan jurnalis. Kami paham, jadi ya sebisa mungkin kita kalau kita nggak dapat ya udah kita minta aja kan atau kita nguping aja. Oke, baik. Sebelum penutup nih Pak, kira-kira Bapak ada saran nggak untuk masyarakat ketika membaca berita yang sesuai atau tidaknya nih Pak? Ya saran saya kan apalagi di zaman sekarang kita mencari berita itu lewat medsos. Kita kalau mau cari berita ya pertama kalau memang habitnya lagi lewat medsos ya cari dari sumber-sumber yang sudah terverifikasi oleh pers. Ya kita juga harus belajar cek ini beritanya sama apa enggak, karena kadang-kadang ada media yang nakal main judul biar rame biar dia engagementnya tinggi dan sebagainya. Ya selain itu juga ya karena memang saya memahami lah masyarakat itu kadang terprovokasi dengan narasi berita yang miring, tapi bukan berarti narasi yang miring itu adalah sebuah kebohongan. Kadang-kadang kan informasi yang valid justru beredar di warung kopi kan. Tapi ya untuk saran saya sih apalagi sekarang ada apalagi kan sekarang kalau perputaran informasi kan cepat banget. Jadi ya satu saran saya baca berita yang terverifikasi lewat pers dari situ sumber beritanya. Kedua ya jangan asal sering nge-share informasi yang belum jelas gitu kan, jadinya kan suka netizen bilang wah nih jangan sampai informasi ini beredar di grup WA keluarga gitu. Yang kedua kayak itu ya harus jangan main share aja. Terus kedua ya yang ketiga jangan ketika ada berita yang menurut kita nggak suka dengan berita itu atau kita tidak suka dengan sosok itu, jangan sampai kita komentar macam-macam karena kita bisa kena somasi. Itu aja sih sangat ya. Mungkin itu saja yang kita sampaikan Bapak. Terima kasih ya Bapak sudah berkenan. Ya sama-sama. Kalau begitu, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.